Selamat berjumpa kembali dengan saya Bapak Ibu sekalian pada sesi ke-87 dalam serial Pembangunan sebagai Pemberdekaan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian selama ini. Pada sesi ke-87 ini, saya akan mencoba mengambil perspektif kembali dasarnya keanekaragaman, potensi alam, model sirkular, tapi konteksnya adalah konteks pupuk. Bapak-Ibu sekalian, kalau saya baca di media, subsidi pupuk itu mencapai 33 triliun. Pertanyaannya, apakah pupuk itu bagian dari proses industri atau dari proses alam? Saya bukan mendikotomikan ini, tetapi kita mencoba menimbang-nimbang, mencari akar permasalahan. Saya ambil contoh yang agak ekstrim. Apabila persoalan itu hanyalah masalah pupuk, maka kita bisa mengandalkan tanah gurun untuk dijadikan areal pertanian. Persoalannya tidak. Walaupun tanah gurun itu dikasih irigasi, bibit unggul dan lain-lain, dikasih pupuk, tidak bisa dikonversi dia menjadi tanah pertanian. Ada syarat utamanya, yaitu ketersediaan mikroorganisme di dalam tanah itu. Itulah kunci kehidupan, yaitu mikroorganisme. Oleh karena itulah ukuran pengertian kesuburan tanah diukur oleh jumlah bahan organik atau disebut C-organik yang ada di dalam tanah. Titik kritis C-organik itu 2,0. 2% lah kurang lebihnya. Kalau kandungan bahan organik sudah mencapai 2% ke bawah, itu kritis. Kandungan bahan organik yang ada di gurun pasir itu kurang dari 1%. Jadi, ukuran kesuburan tanah bukan dilihat dari unsur kimia NPK, tapi dilihat dari kandungan bahan organik tanah itu. Untuk apa kandungan bahan organik tanah menjadi demikian penting? Karena ini menjadi tempat hidupnya bagi mikroorganisme. Macam-macam organisme hidup di situ, membantu tanaman, ya, memberikan hara mineral, macam-macamnya di sana, ya, termasuk di dalam tubuh kita sendiri. Dari literatur saya baca, lebih besar, lebih banyak jumlah mikroorganisme dalam tubuh kita daripada jumlah sel tubuh kita. Itulah peran mikroorganisme, terutama bakteri. Nah, Bapak Ibu sekalian, apabila dilihat dari perspektif ini, perspektif model sirkular, perspektif keanekaragaman hayati, maka kita menemukan bahwa pupuk semacam NPK dilihat dari perspektif ini, ya, sebagai hal yang artifisial. Oleh karena itulah berkembang pemikiran kalau NPK katakanlah berinduk pada terutama nitrogen, berinduk pada Haber-Bosch teknologi, ya, tahun 30-an mulai populer, ya. Sekarang yang berkembang adalah pemikiran yang disuarakan oleh para pakar bioteknologi. Menurut para pakar bioteknologi, maka, ya, kita dalam konteks penyuburan tanah, pembenahan tanah, atau apalah namanya, ya, maka yang paling penting itu bahan organik, kemudian yang kedua mikroba yang dimasukkan, dan yang ketiga kalau diperlukan maka ditambahkanlah fertilizer
dalam bentuk NPK atau apa saja yang disesuaikan dengan sifat tanah, dengan kondisi tanah, dengan kemasaman tanah, dengan tanaman yang diusahakan. Jadi kita melihat di sini pemupukan sebagai suatu bekerjanya alam secara sistem alam secara kompleks sebagaimana digambarkan dalam siklus alami. Bapak Ibu sekalian, dengan perspektif ini, apa kira-kira yang bisa kita kembangkan? Maka sesuai dengan zaman baru yang ke depan, yang disebut zaman siklus jangka panjang Kondrativ ke-6, maka di situ adalah trennya akan naik ini, ya, tren yang dicirikan oleh teknologi lingkungan, artinya penyelamatan lingkungan, kesehatan holistik, dan bioteknologi. Jadi, ke depan, bioteknologi ini demikian penting. Ini yang akan menjawab persoalan-persoalan ya berkaitan dengan sistem pangan. Jadi, uraian ini saya mencoba menyambungkan dari isu food estate berdasarkan keanekaragaman hayati, maka sekarang isu pemupukan atau pupuk berdasarkan juga prinsip keanekaragaman hayati, berdasarkan suatu siklus alam, ya, untuk mencoba mempengaruhi mindset yang sekarang ini dari subsidi saja kita keluar 32 triliun dengan konsekuensi macam-macam, termasuk konsekuensi negatif akibat penggunaan pupuk kimia, penggunaan pestisida terhadap sistem tata air, terhadap tanah, terhadap udara, dan lain-lain. Yang paling banyak dikupas adalah efek dari reaktif nitrogen terhadap ekosistem, sampai disebutlah ekosistem seperti yang ada di Teluk Meksiko itu disebut dead zone, zona mati. Karena sudah hampir tidak ada lagi atau sangat sedikit oksigen ada di situ akibat macam-macam, termasuk eutrophication. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu satu aspek. Kalau yang lainnya P dan K, katakanlah itu logam berat hubungannya. Tetapi untuk Indonesia juga efek dari impor fosfat dan K yang sangat besar, ya, padahal menurut para pakar bioteknologi bisa kita kelola sistem bagaimana menghasilkan pangan yang baik ini, pangan yang mencukupi menggunakan pendekatan mikroorganisme. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatiannya.